Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di sini graf ketiga. Di sini ada masa praindustrialisasi sebelum abad ke-18. Pada masa ini, pekerja ini masih menggunakan alat manual yang sederhana. Kemudian pada masa ini juga itu keselamatan kerja itu masih sering terjadi karena masih dianggap wajar dan masih banyak kerja yang terjangkit penyakit akibat kecelakaan kerja yang terjadi. Tetapi pada masa ini Tetapi pada masa ini, peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi itu sudah mulai mengenal dampak kerja terhadap kesehatan, seperti yang dicatat di Porets mengenai pernapasan eh, masalah pernapasan pada pekerja tambang. Next ada revolusi industri abad ke-18 sampai abad ke-19. Pada abad ini ataupun pada masa ini, pekerja ini sudah mulai menggunakan mesin dalam produksi, tetapi keselamatan kerja juga pada masa ini masih sangat berbahaya karena pada masa ini itu upah yang diberikan itu masih sangat rendah, tapi jam kerja itu sudah sangat tinggi. Jadi standarisasi keselamatan kerja pada masa ini juga masih sangat kurang. Selanjutnya ada awal abad ke-20 yaitu tahun 1900 sampai tahun 1940. Pada abad ini ataupun pada masa ini kesadaran keselamatan kerja itu sudah mulai meningkat. Kemudian pada masa ini ILO itu sudah didirikan, yaitu International Labour Organization, yang didirikan pada tahun 1919. Kemudian menjadi standar internasional di seluruh dunia yang didirikan oleh PBB. ILO ini merupakan standar internasional yang menjunjung hak-hak pekerja, kemudian juga menciptakan lingkungan yang aman dan adil di seluruh dunia. Selanjutnya ada pertengahan abad ke-20, yaitu tahun 1940 hingga 1980. Pada abad ini, keselamatan kerja ini sudah banyak diterapkan oleh seluruh negara. Kemudian peralatan kerja sudah banyak digunakan secara luas seperti helm, masker, dan sarung tangan. Sudah banyak digunakan oleh seluruh dunia. Kemudian juga sudah banyak perusahaan yang membuat ataupun menciptakan departemen keselamatan kerja untuk pelatihan dan inspeksi keselamatan. Dan kemudian pada abad ini terdapat Undang-Undang Ketiga modern. Yang pertama adalah OSHA yaitu pada tahun 1970 di Amerika Serikat dan Factories Act pada tahun 1948 di India. Yang terakhir di sini ada era modern yaitu tahun 1990 sampai sekarang. Pada era modern ini, keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah sangat berkembang, dimulai dari peralatan yang sudah sangat berkembang juga. Selain peralatan, keselamatan kerja ini sudah meningkat. Yang sebelumnya hanya dari peralatan, di sini sudah meningkat ke mental pekerja. Kemudian juga sudah ada manajemen risiko yang dapat diterapkan. Kemudian pada era modern ini sudah diterapkan juga ISO, yaitu Standar Internasional Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang didirikan oleh International Organization for Standardization. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan berita yang saya pilih, berita kecelakaan kerja yang saya pilih. Di sini bisa dilihat, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi itu ada ledakan di pabrik baja milik Dexin Steel Indonesia, yaitu anak perusahaan dari Sinsan Holding Group. Pada kecelakaan kerja ini itu terjadi di Morowali. Terus perusahaan dari Sinsan Holding Group ini berasal dari Tiongkok.
Di sini analisis singkatnya bisa dibaca sendiri. Jadi pada perusahaan ini itu mengakibatkan pekerja tewas, satu pekerja tewas yaitu operator crane bernama Gunawan. Dan selain pekerja yang tewas, terdapat juga pekerja lain yang luka. Di sini terdapat tiga kecelakaan yang telah saya analisis. Yang pertama di sini ada praktik keselamatan yang longgar, kemudian kurangnya peralatan pelindung diri. Yang ketiga itu komunikasi yang buruk. Nah, di sini ada penerapan ketiga yang diperlukan yang telah saya susun. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan keselamatan. Jadi perusahaan ini harus memberikan pelatihan kepada pekerjanya bagaimana cara mengatasi dan mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi dan yang terjadi, sehingga mungkin dapat meminimalisir atau meminimalkan kecelakaan kerja yang mungkin dapat terjadi. Di sini ada penyediaan alat pelindung diri, yaitu perusahaan menyediakan APD pada perusahaan menyediakan alat APD yang aman dan lengkap untuk kerjanya, sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja yang mungkin juga dapat terjadi. Selanjutnya yang ketiga ada pengawasan prosedur keselamatan, yaitu harus terdapat pengawasan yang sangat ketat kepada pekerja sehingga pekerja ini dapat mematuhi peraturan ataupun prosedur keselamatan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja. Dan perlu diberikan sanksi sehingga pekerja ini mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada perbaikan komunikasi antar pekerja. Yang diketahui di sini, perusahaan ini berasal dari Tiongkok dan ada di Indonesia. Jadi mungkin uh, pekerja antara warga Indonesia dan uh, negara Tiongkok itu mungkin terhalang bahasa. Jadi mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris yang disebut juga sebagai bahasa internasional sehingga komunikasi ini dapat terjalin dengan baik dan tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Kemudian yang terakhir di sini ada evaluasi dan pemeliharaan rutin peralatan. Jadi setiap perusahaan ini harus mengidentifikasi peralatan pada perusahaan. Mungkin dengan identifikasi itu terdapat beberapa peralatan yang masih perlu pemeliharaan, yang mungkin akan rusak, yang perlu diganti juga mungkin ada, sehingga dari hal itu dapat dilakukan evaluasi dan penanganan terhadap peralatan yang memerlukan pemeliharaan, terhadap peralatan yang mungkin harus diganti, sehingga dengan hal tersebut kecelakaan kerja mungkin tidak akan terjadi. Oke, selanjutnya, jika sebelumnya berita kecelakaan pada perusahaan, selanjutnya juga ada berita kecelakaan pada perusahaan, tapi pada bidang TI, teknologi informasi. Seperti yang dibaca di sini judulnya, petugas jaringan internet dilahat tewas akibat kecelakaan kerja. Analisis singkatnya itu ada di sini, kita bisa baca. Jadi, pekerja yang berinisial AJ ini dan timnya itu sedang memasang kabel jaringan internet di sebuah tiang besi pancang. Kemudian, secara tiba-tiba, tiang besi itu menyentuh kabel listrik PLN di sekitarnya yang mungkin aktif dan mengakibatkan ketiganya itu tersengat listrik. Kemudian pekerja yang berinisial AJ ini tewas ataupun meninggal di tempat dan kedua rekannya ini mengalami luka bakar di tangannya. Di sini ada penerapan ketiga yang diperlukan yang telah saya tulis yang saya telah masukkan. Di sini ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Sebelum
melakukan pekerjaan atau sebelum bekerja, kita harus mengidentifikasi bahaya. Seperti contohnya itu pada berita ini seperti mengidentifikasi bahaya, yaitu bagaimana dengan aliran listrik yang aktif pada sekitar uh, tempat kerja, tempat bekerja yang akan kita yang akan kita lakukan pekerjaan di situ, seperti memasang kabel jaringan. Kemudian dari mengidentifikasi bahaya kita melakukan penilaian risiko yang mungkin dapat dilakukan untuk menentukan langkah pencegahan yang diperlukan sehingga mungkin kecelakaan terjadi itu bisa dicegah sebelum terjadi. Selanjutnya ada pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan kerja. Sama seperti berita sebelumnya, perusahaan ini harus melakukan pelatihan kerja kepada seluruh karyawannya. Bagaimana cara mengatasi hal darurat, bagaimana cara mencegah terjadi kecelakaan, bagaimana prosedur eh, terkait penanganan peralatan listrik yang benar, sehingga mungkin dapat mencegah kecelakaan atau sengatan listrik pada pekerjaan. Selanjutnya ada penggunaan alat pelindung diri ya. Perusahaan ini pada perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri yang sesuai pekerjaan dari perusahaan. Ya kalau hal ya jika perusahaan yang berhubungan dengan listrik mungkin dapat eh, menyediakan alat yang aman dan masih baru, kemudian lengkap seperti sarung tangan sarung tangan isolasi listrik dan pelindung kaki. Jadi setiap perusahaan itu harus menyediakan alat tersebut dan aman dan masih dalam keadaan baik sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja ataupun sengatan listrik yang terjadi pada saat uh, bekerja. Selanjutnya ada pengawasan dan kepatuhan prosedur. Perusahaan harus mengawasi dan memberikan prosedur yang dapat dipatuhi oleh karyawan ataupun pekerja sehingga kecelakaan kerja ini mungkin dapat dicegah ataupun mungkin bisa tidak terjadi jika pengawasan dan kepatuhan prosedur ini diberikan dengan baik. Seperti contohnya itu menjaga jarak aman dari listrik yang aktif dan uh, tempat yang sering dilakukan pekerjaan. Terakhir ada komunikasi dan koordinasi, yaitu antara tim teknisi ya, dan tim tim lainnya seperti tim penyedia listrik itu harus berkomunikasi dengan baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang mungkin terjadi dan dapat mencegah kecelakaan kerja yang terjadi. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang telah saya lakukan. Studi kasus ini saya mengambil perusahaan Tokopedia. Tokopedia ini merupakan salah satu perusahaan terbesar teknologi yang ada di Indonesia di bidang e-commerce. Pada Tokopedia ini merupakan perusahaan berbasis digital, di mana pada pekerja ataupun karyawan pada perusahaan ini itu lebih banyak beraktivitas menggunakan teknologi. Di sini kita bisa lihat misalnya pengelolaan server, pemrograman, dan lain-lain. Kemudian perusahaan Tokopedia ini mungkin datang masuk dalam lingkungan kerja yang berat. Tokopedia ini dapat terjadi risiko keselamatan kerja, kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Dan oleh karena itu, risiko kesehatan dan keselamatan kerja itu harus ada dan perlu dikelola dengan baik.
Di sini saya sudah di sini saya sudah eh, menuliskan 4 bahaya dan risiko ketiga yang mungkin timbul pada perusahaan ini. Yang, pert- yang pertama itu, ada ergonomi dan kesehatan fisik, keamanan peralatan, kedua keamanan peralatan elektronik dan listrik, yang ketiga ada kesehatan mental, yang keempat ada risiko keamanan. Untuk di sini kesehatan fisik itu mungkin bisa termasuk postur tubuh akibat lama duduk, kemudian mata lelah karena terkena radiasi dari laptop. Kemudian di situ ada terus di sini saya menuliskan cedera regangan repetitif atau RSI. RSI ini merupakan cedera yang diakibatkan oleh gerakan yang sama dan terus berulang seperti nyari tangan, seperti mengetik. Kemudian selain itu juga ada nyeri punggung. Selanjutnya di sini peralatan elektronik. Di sini juga bisa karena kabel listrik yang berantakan yang dapat mengakibatkan korsleting yang kemudian dari hal itu juga dapat mengakibatkan kemudian karena penggunaan komputer daya tinggi sehingga dapat mengakibatkan komputer itu menjadi panas. Kesehatan mental ini mungkin sama seperti perusahaan lain, seperti tekanan kerja yang sangat tinggi, kemudian beban yang diberikan perusahaan itu sangat tinggi, kemudian juga kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang berdampak pada mental karyawan. Kemudian pada kesehatan mental ini dapat mengakibatkan stres yang berlebihan juga. Terakhir ada risiko keamanan data seperti serangan cyber yaitu phishing ataupun malware yang dapat menyembunyikan data perusahaan dan juga data pelanggan. Di sini juga ada kurangnya pelatihan keamanan cyber bagi karyawan yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko kebutuhan data. Jadi karena kurangnya pelatihan keamanan, maka karyawan ini kurang pengetahuan dan dapat mengakibatkan peningkatan dari risiko kebocoran data. Kemudian tools dan framework yang saya pilih itu adalah HIRARC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Kenapa saya memilih metode ini? Karena metode ini sangat terencana dan sangat sistematis. Yang karena itu, karena metode ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selain itu, framework ini di sini saya telah menulis mampu mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Kemudian menentukan langkah pengendalian yang di sini hierarki ini memiliki 3 tahap penerapan dalam lingkungan kerja dalam teknologi informasi. Yang pertama identifikasi bahaya, yaitu di sini ada pengumpulan informasi yang mungkin terjadi. Identifikasi bahaya seperti kecelakaan yang mungkin terjadi. Di sini ada contohnya. Kemudian ada penilaian risiko, yaitu cara untuk mencegah bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga itu adalah pengendalian risiko, yaitu dengan mencari ataupun menentukan solusi yang dapat diberikan sesuai dengan penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini contohnya seperti ini, teman-teman bisa baca.
Kemudian selanjutnya di sini ada evaluasi risiko menggunakan tools dan framework yang telah dipilih dan rekomendasi tindakan penanggulangan yang tepat. Di sini saya sudah mengevaluasi 5 bahaya. Di sini adalah cedera akibat posisi duduk yang tidak benar ataupun salah. Kemungkinan terjadinya itu sering karena pada perusahaan ini tuh karyawan itu mungkin lebih sering menggunakan laptop, beraktivitas menggunakan laptop dan lebih sering duduk. Jadi itu mungkin kemungkinannya itu sering terjadi pada karyawan. Kemudian ini berdampak sedang pada karyawan karena dapat mengganggu aktivitas karyawan. Kemudian dapat mengganggu postur karyawan kurang sehat. Kemudian risikonya tinggi pada karyawan dan solusi yang dapat diberikan itu dengan menyediakan kursi dan meja yang baik. Kemudian juga memberikan pelatihan mengenai postur duduk ataupun posisi duduk yang benar dan tidak salah. Selanjutnya ada mata lelah akibat menatap layar terlalu lama. Kemungkinan terjadinya juga sering. Kemudian dampaknya juga ringan. Resikonya itu sedang. Di sini mitigasi yang saya tulis itu dengan mengatur cahaya ruangan, kemudian juga mengistirahatkan mata setiap 20 menit di depan komputer. Selanjutnya ada bahaya korsleting akibat kabel yang tidak tertata. Kemungkinan terjadinya itu sangat jarang, mungkin jarang, tapi dampaknya itu sangat berat dan memiliki resiko yang tinggi karena dampaknya ini dapat berdampak pada perusahaan dan juga berdampak pada karyawan ataupun pekerja. Jadi dampaknya ini sangat besar. Kemudian resikonya juga sangat tinggi karena jika terjadi korsleting maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebakaran. Jadi resikonya itu sangat tinggi karena dapat mengakibatkan kematian dan juga mungkin kerugian yang sangat tinggi. Jadi solusi yang dapat diberikan itu adalah pemasangan kabel dengan manajemen yang baik dan inspeksi yang rutin. Jadi harus diperiksa secara berkala, inspeksi yang rutin. Bahaya yang selanjutnya itu akibat beban kerja tinggi. Kemungkinan itu terjadinya sering karena mungkin pekerja ini mentalnya itu berbeda-beda dan mungkin ada yang tidak bisa menerima beban yang sangat berat. Kemudian dampaknya itu sedang, tapi risikonya itu sangat tinggi karena dapat berisiko sangat tinggi pada karyawan ataupun pekerja karena dapat rusak mental kerja. Kemudian mitigasi ataupun solusi yang dapat diberikan pada bahaya ini yaitu harus ada program keseimbangan kerja hidup antara kehidupan sehari-hari dan pada pekerjaan ataupun juga ada konseling psikolog pada perusahaan. Jika tidak ada perusahaan, mungkin bisa diberikan dana ataupun penyediaan dana hanya khusus untuk konseling psikolog. Kemudian selanjutnya di sini ada bahaya yaitu serangan cyber. Yang terakhir di sini ada bahaya serangan cyber akibat kelalaian pengguna. Kemungkinannya itu kadang-kadang ataupun di bawah sering, tidak terlalu sering, tapi dampaknya itu sangat berat dan resikonya itu sangat tinggi karena selain informasi rahasia dari perusahaan, informasi dari pengguna juga itu dapat tersebar dan dapat diberikan itu. Saya tulis di sini
dengan melakukan pelatihan keamanan cyber dan penggunaan autentifikasi ganda. Pelatihan keamanan cyber itu yaitu melakukan memberikan pelatihan agar karyawan ini dapat lebih aware ataupun lebih mengetahui eh, cara agar keamanan ini lebih meningkat. Kemudian selain itu dengan autentikasi ganda. Autentikasi ganda ini seperti password ganda. Jadi ada dua kali password. Misalnya pertama ada password sandi, kemudian selanjutnya ada password sandi pin, kemudian selanjutnya ada sandi kalimat seperti itu contohnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.